Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kita semua diberi kemudahan dalam hidup, kesehatan dan perlindungan yang terus-menerus di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagai daerah yang berada di dataran tinggi, sudah pasti Provinsi Sumatera Barat memiliki alam yang indah dan hawa kota yang sejuk. Pemandangan alam yang indah ini menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke sana. Terdapat berbagai objek wisata yang bisa dinikmati saat berkunjung ke sejumlah daerah yang ada di Sumbar. Salah satu di antaranya yang direkomendasikan dan sempat viral adalah kawasan Padang Mangate. Karena Padang Mangate ini sangat mirip dengan Padang Savana yang terletak di mata-mata, North Island, New Zealand. Jadi gak perlu repot-repot jauh keluar negeri bukan? Padang Mangate adalah sebuah daerah peternakan yang terletak di Mungo, Luak, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Jaraknya dari kota Padang lebih kurang 136 km, dan dari kota Payakumbuh sekitar 12 km. Suasana tenang ala desa di Sumbar. Daerah ini menjadi terkenal lantaran pemandangan padang rumputnya yang mirip dengan peternakan padang rumput di Selandia Baru. Peternakan ini secara resmi dikelola oleh Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak atau disingkat BPTU-HPT Padang Mengatas di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kondisi geografis Padang Mangate yang terletak di pinggang Gunung Sago, menjadikan rumput di daerah ini tumbuh dengan subur. Hamparan padang rumput yang luasnya lebih kurang 280 hektar di Padang Mangate mirip dengan desa Hobbiton yang terletak di mata-mata, North Island, Selandia Baru. Hal inilah yang menjadikan Padang Mangate sering disandingkan dengan Selandia Baru oleh wisatawan yang telah berkunjung. Gunung Sago ini letaknya sangat strategis, memiliki pemandangan yang sangat indah. Gunung Sago ini seperti berada di titik pusat dua wilayah tadi, karena seakan-akan Gunung Sago ini bisa terlihat di mana-mana. Dari kota Payakumbuh atau Pasar Payakumbuh misalkan, Gunung Sago ini bisa terlihat sangat indah. Gunung Sago ini seperti landmark buatan Tuhan yang amat luar biasa. Gunung Sago memiliki ketinggian yang cukup tinggi, sedangkan wilayah Kabupaten 50 Kota dan kota Payakumbuh berada di lereng dan kaki gunungnya. Otomatis keindahannya akan sangat mudah terlihat. Siapapun yang datang berkunjung ke Kabupaten 50 Kota ataupun kota Payakumbuh pasti akan berjumpa dengan gunung yang sangat indah ini. Padang Mangate kondisinya saat ini kawasan masih belum dibuka untuk wisata umum. Kepala BPTU-HPT Padang Mengatas, Dani Kusworo mengatakan bahwa belum dibukanya kawasan BPTU-HPT yang sebelumnya telah menjadi salah satu destinasi wisata di 50 kota itu, karena masih belum bebasnya daerah sekitar dari penyakit mulut dan kuku PMK. Ini merupakan langkah antisipasi kami agar seluruh ternak dapat terhindar dari wabah PMK. Sebab hingga saat ini daerah kami belum terbebas dari PMK, kata dia. Ia mengatakan selain PMK, saat ini juga sedang ada penyakit kulit infeksius atau lumpy skin disease LSD pada ternak setempat. Penutupan sementara New Zealand Pan Sumatera itu untuk umum sudah dimulai semenjak Mei tahun 2022 menindaklanjuti surat edaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang peningkatan kewaspadaan terhadap PMK. Namun, kata dia, saat ini kunjungan ke BPTU-HPT masih diperbolehkan terbatas untuk instansi terkait yang jumlah pengunjungnya juga dibatasi. Pengunjung harus mengikuti segala SOP yang telah ditetapkan atau biosecurity yang telah dimulai dari pintu masuk gerbang, kandang, dan areal farm. Dari pintu gerbang, pengunjung wajib melapor ke petugas jaga di pos dengan memberikan keterangan tujuan berkunjung. Kalau kunjungan dinas wajib melampirkan surat pengantar kunjungan dari dinas terkait, kemudian pengunjung mengisi informasi nama, asal daerah, tujuan kunjungan dan nomor HP pada buku daftar tamu yang berada di pos. Kemudian petugas akan meminta kita untuk meninggalkan ID card KTP di pos yang kemudian bisa diambil kembali pada saat akan meninggalkan lokasi. Sepertinya terlihat cukup ribet yang persyaratannya, sebenarnya itu untuk kebaikan bersama loh. Jadi harus tetap dipatuhi ya. Untuk lokasi kendaraan telah disediakan lahan parkir, jadi parkir yang rapi ya karena tidak ada petugas parkir di sana. Setelah lengkap mengisi administrasi persyaratan masuk, pengunjung dipersilakan untuk memasuki kawasan. Sejarah objek wisata Padang Mengatas bagi kalian yang belum tahu, ternyata umur Balai Pembibitan Ternak Unggul,
BPTU, sudah berumur 104 tahun atau 1 abad lebih. Dan pengelolaannya di bawah pemerintah kolonial Belanda. Jenis hewan yang pertama kali dikembangbiakan adalah kuda. Kemudian pada tahun 1935 didatangkan jenis sapi Zebu dari Benggala, India. Tujuannya untuk dikembangbiakan. Pada tahun 1945 sampai tahun 1949 di fase awal kemerdekaan kegiatan di lokasi ini sempat terhenti, karena para penjajah Belanda telah terusir dari Indonesia. Kemudian pada tahun 1950 oleh Dr. Mo. Hatta lokasi ini dibuka kembali. Dan sekitar tahun-tahun 1951 sampai tahun 1953 lokasi ini menjadi stasiun peternakan pemerintah dengan nama Induk Taman Ternak Padang Mengatas. Pada tahun 1955 lokasi ini mengukir sejarah sebagai stasiun peternakan terbesar se-Asia Tenggara. Luar biasa bukan? Adapun jenis hewan yang dikembangbiakan saat itu adalah sapi, kambing, ayam, dan kuda. Fase tahun-tahun 1973 sampai tahun 1974 dilakukan penelitian oleh pemerintah Jerman di lokasi induk taman ternak ini. Dan pada tahun 1974 sampai 1978 terjadi sebuah kerjasama pembangunan kembali antara pemerintah Indonesia dengan Jerman. Karena area ini yang sempat rusak akibat pergolakan PRRI. Tahun 1978 menjadi akhir kerjasama dua negara tersebut. Dan pada tahun 2002 lokasi ini berubah nama menjadi Balai Pembibitan Ternak Unggul, BPTU, Sapi Potong Padang Mengatas. Sekarang, lokasi ini bukan hanya sekedar pusat pakan serta pembibitan ternak unggul saja, tetapi sekaligus mampu menjadi objek wisata yang memikat hati para wisatawan. Oh iya, saat tiba di lokasi wisata, selalu patuhi peraturan yang berlaku. Jangan membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik. Jangan memberi makan sapi tanpa sepengetahuan pemerintah setempat. Tetap jaga kelestarian dan kebersihan alam sekitar, bijaklah berwisata. Saat ini pengunjung umum diberikan akses terbatas yang hanya melewati jalan setapak yang dikelilingi oleh pagar. Kita hanya bisa melihat padang rumput savana dari area yang diizinkan. Karena padang rumput ini begitu luas, ada jalan yang bisa digunakan untuk lalu lintas kendaraan bermotor. Namun hanya sedikit kendaraan yang diperbolehkan masuk, biasanya kendaraan pengelola padang rumput diperbolehkan melewati lokasi ini. Selanjutnya juga terdapat tempat duduk tertutup atau gazebo yang bisa digunakan untuk beristirahat sambil melihat aktivitas kawanan sapi. Ada beberapa gazebo yang bisa digunakan untuk beristirahat di area padang rumput ini. Beberapa fakta menarik tentang Padang Manggateh ini yang wajib kamu ketahui, dulu sempat menjadi peternakan terbesar di Asia Tenggara. Peternakan Padang Manggateh mengalami perjalanan pasang surut pada tahun 1945 sampai dengan 1949, kegiatan di daerah peternakan tersebut sempat terhenti loh. Kemudian pada tahun 1950-an Wakil Presiden pada saat itu Bapak Wakil Presiden Muhammad Hatta menghidupkan kembali Padang Manggateh dan diberi nama Induk Taman Ternak atau ITB Padang Manggateh. Upaya ini mengantarkan Padang Manggateh sebagai salah satu peternakan terbesar di Asia Tenggara dengan hewan ternak mulai dari kuda, sapi, kambing, hingga ayam. Mengalami kerusakan pada masa PRRI. Pada masa pergolakan PRRI pada tahun 1958 hingga tahun 1961, Padang Manggateh menjadi salah satu basis pertahanan sehingga mengalami kerusakan. Viral setelah kunjungan Presiden, sempat mengalami pasang surut dan mengalami kemunduran, namun perlahan Padang Manggateh mengalami kemajuan kembali. Apalagi pada saat pasca kedatangan Presiden Jokowi ke lokasi ini. Padang Manggateh menjadi viral bahkan sempat dibuka untuk umum dan dijadikan tempat wisata. Tempat lokasi syuting film, padang rumput dengan luas kurang lebih 280 hektar dengan panorama Gunung Sago dan Bukit Barisan ini. Pernah dijadikan tempat lokasi syuting film, yaitu video klip band Seventeen, film Liam dan Laila, dan film bergenre komedi yang berjudul Begadang Rendang. Tidak itu saja, Padang Manggateh juga salah satu tempat favorit bagi para fotografer untuk mengambil foto, karena memang panoramanya yang sangat cantik sekali. New Zealand-nya Sumatera Barat, untuk kamu yang ingin merasakan suasana padang rumput yang cantik seperti ada di New Zealand atau Paulus di Amerika Serikat,
Di Indonesia juga punya tempat serupa yang gak kalah keren, kamu cukup datang ke Jalan Padang Mengatas, Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Nah itulah beberapa fakta menarik Padang Mangateh, unik bukan? Jangan lupa berkunjung ke sini ya. Batu di tapian tahun batu kamu simbah ganti nekan duangoy adia kini ko di manogaran tahun batu kamu simbah ganti nekan duangoy adia kini ko di manogaran. Basimpang lah jalan kakapau bukiti tinggi kotorang agam lah lamo adi apai marantau dekan duangoy denai na ninda manang bongaraga lah lamo adi apai marantau dekan duangoy denai na ninda manang bongaraga. Lah panjang tumbuh lalang di ladang balumut batu di tapian tahun batu kamu simbah ganti nekan duangoy adia kini ko di manogaran tahun batu kamu simbah ganti nekan duangoy adia kini ko di manogaran. Oi selalu